Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Surya Putra dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah keterampilan menulis, saya akan membuat sebuah proyek video pembelajaran untuk para siswa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam video pembelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ananda sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah atau cara-cara menulis sebuah teks resensi. Sebelum kita masuk kepada langkah atau cara membuat sebuah teks resensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu teks resensi, struktur dari teks resensi, unsur-unsur teks resensi, kebahasaan dari sebuah teks resensi, serta tujuan dan fungsi dari sebuah teks resensi tersebut. Yang pertama itu pengertian teks resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan menurut WJS Purwadarminto mengemukakan bahwa teks resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang sebuah buku, baik itu kekurangan, kelebihan, layak atau tidaknya buku tersebut dibaca atau dimiliki, serta menarik atau tidaknya tema dari sebuah buku tersebut. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks resensi itu sendiri merupakan ulasan atau kritikan terhadap sebuah karya tulis yang berupa buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya, yaitu mengenai struktur teks resensi. Romli mengemukakan bahwa struktur teks resensi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua yaitu isi, yang ketiga itu penutup. Secara garis besar, teks resensi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu judul teks resensi. Pada judul sendiri tentunya berbeda dengan judul buku yang sedang kita resensi. Misalnya, buku yang kita resensi berjudul Laskar Pelangi. Sehingga pada judul resensi yang kita buat, maka menjadi resensi novel Laskar Pelangi. Yang kedua yaitu identitas buku. Biasanya identitas buku berisi, yang pertama itu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan jenis buku. Yang ketiga itu ulasan. Ulasan di sini biasanya berisi mengenai ringkasan atau sinopsis inti dari sebuah buku yang kita resensi. Yang keempat itu nama presensi. Itu nama kita sendiri sebagai resensator dari buku yang sedang kita resensi. Perlu diingat pada bagian ulasan, resensator harusnya menampilkan kelemahan dan kelebihan dari buku yang sedang kita resensi dari segala aspek perspektif. Selanjutnya itu unsur-unsur teks resensi. Pada unsur-unsur sendiri hampir sama dengan bagian struktur dari sebuah teks resensi. Di sini Samad mengemukakan bahwa teks resensi terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama yaitu judul teks resensi. Pada bagian judul sendiri sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, berbeda dengan judul buku yang kita resensi. Yang kedua itu identitas buku, yaitu yang terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan jenis buku. Yang ketiga itu pembukaan. Di sini pembukaan ini maksud merupakan gambaran secara umum dari buku yang kita resensi. Biasanya berisi pendapat resensator terhadap buku yang dia resensi. Pengenalan terhadap buku, misalnya prestasi pengarang, dan
jenis buku yang sedang dia resensi. Yang keempat itu sinopsis. Sinopsis di sini berupa ringkasan atau ulasan secara singkat dari isi buku. Yang kelima itu kelebihan dan kekurangan atau kelemahan buku yang kita sedang resensi. Di sini resensator bisa mengungkapkan semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki buku ini ataupun kekurangan atau kelemahan buku yang bisa kita ungkapkan sebagai rujukan bagi pembaca apakah buku ini layak atau tidak dia miliki. Yang keenam itu penutup. Penutup di sini berupa kritik atau saran yang disampaikan resensator kepada penerbit atau pengarang serta saran yang ingin disampaikan kepada pembaca sebuah karya tulis. Selanjutnya itu mengenai kebahasaan teks resensi. Teks resensi memiliki ciri kebahasaan yang tersendiri yang membedakannya dengan teks-teks lainnya. Yang pertama, teks resensi memiliki konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu, dan selain itu. Yang kedua, teks resensi juga banyak menggunakan konjungsi temporal seperti semenjak, sejak, akhirnya, kemudian, awalnya, mulanya, dan lain-lain. Konjungsi temporal di sini digunakan sebagai penerang atau mempertegas apa yang ingin disampaikan oleh resensator. Yang ketiga yaitu dalam karya tulis resensi, bahasa yang biasa digunakan bahasa yang singkat, padat, tegas, menarik, dan mudah ditangkap maknanya oleh para pembaca. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi dari sebuah teks resensi. Tujuan dari teks resensi itu sendiri yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum terhadap hasil karya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan yang di buku yang sedang kita resensi. Yang selanjutnya itu mengetahui latar belakang dan alasan sebuah karya itu dibuat, menguji karya dan membandingkan terhadap karya lainnya. Sedangkan fungsi dari teks resensi itu sendiri terbagi atas 3 macam. Yang pertama itu fungsi informatif. Fungsi informatif adalah menginformasikan keberadaan sebuah buku sehingga pembaca tertarik untuk memilikinya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi komersial, yaitu mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial. Yang ketiga, fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis suatu buku, penerjemah, editor, dan resensi dalam membentuk wacana ilmiah tentang topik tertentu. Yang terakhir yaitu kita masuk kepada langkah-langkah atau cara membuat sebuah teks resensi yang baik dan benar. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah teks resensi yaitu menentukan judul resensi. Buatlah judul yang menarik dan mencakup isi semua buku yang kita resensi. Pemilihan judul resensi tidak harus kita tetapkan terlebih dahulu, akan tetapi bisa kita tetapkan setelah resensi selesai. Yang kedua yaitu menyusun data buku. Data buku merupakan unsur yang terdapat dalam karya resensi. Data buku meliputi yang pertama yaitu judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, tebal buku, cetakan buku, jenis buku, serta harga buku tersebut. Yang ketiga itu membuat pembukaan resensi. Pembukaan resensi lebih bersifat subjektif. Pembukaan biasanya berisi mengenai yang pertama itu memperkenalkan karya dan prestasi pengarang. Yang kedua itu membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik oleh pengarang sendiri ataupun oleh pengarang yang lain. Yang ketiga itu memaparkan kekhasan pengarang. Yang keempat memaparkan keunikan buku. Yang kelima merumuskan tema buku. Yang keenam mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh mengungkapkan kesan terhadap buku. Serta yang kedelapan itu memperkenalkan penerbit. Yang keempat itu menyusun isi resensi. Sebuah resensi biasanya membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu sinopsis atau ringkasan buku. Yang kedua itu keunggulan dan kelemahan buku berdasarkan penggunaan bahasa, isi buku, pola penyajian, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu membuat penutup resensi. Bagian penutup biasanya berisi tentang kepentingan dari buku itu, untuk siapa,
kelayakan buku untuk dibaca atau tidak, serta alasan mengapa buku itu harus dibaca. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai konsep dan langkah-langkah dalam menulis sebuah teks resensi yang baik dan benar. Saya harap Ananda bisa memahami dan mengerti apa yang telah saya jelaskan tadi. Nanti saya akan mengirim sebuah contoh teks resensi sebagai referensi bagi Ananda semua dalam penulisan tugas membuat sebuah teks resensi yang baik dan benar. Saya harap Ananda bisa memahami dan bisa menulis teks resensi itu dengan baik, dengan benar. Saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada hal-hal yang diragukan atau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proyek video pembelajaran dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan menulis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.